Saudara-saudara, apa kabar? Kita berjumpa lagi hari ini, di hari yang baru, di hari yang indah. Tema kita pada hari ini diambil dari Yohanes 11 ayat 35 yang berbunyi, maka menangislah Yesus. Saudara-saudara, menangis sering dianggap sebagai perbuatan anak kecil. Sebaliknya, tertawa merupakan perbuatan orang dewasa. Padahal, kalau kita kaji lebih jauh, baik menangis maupun tertawa, keduanya dapat dilakukan oleh siapa saja. Memang, anak kecil lebih banyak menangis, apalagi ketika mereka belum dapat berbicara. Lapar mereka menangis, haus juga menangis, belum lagi hal-hal yang lain. Nah, orang dewasa tidak demikian. Ketika kita haus, kita dapat mengambil atau membeli minuman. Ketika kita lapar, kita bisa makan atau membeli makanan. Itu sebab menangis bukan monopoli anak kecil saja, tetapi juga orang dewasa bisa menangis. Di dalam Alkitab, kita mencatat Yesus juga pernah menangis. Sedikitnya 2 kali. Satu yang menjadi dasar firman Tuhan pada hari ini, Yohanes 11 ayat 35, maka menangislah Yesus. Dan satu lagi, ketika Yesus dielu-elukan masuk kota Yerusalem, tapi kemudian di sanalah Yesus menangisi kota Yerusalem. Bacaan kita berkata-kata tentang Yesus yang menangis ketika ia mengetahui sahabatnya Lazarus meninggal dunia. Orang yang meninggal tentu saja tidak dapat hidup lagi. Yesus menangis bukan saja ketika ia melihat Maria, saudara Lazarus menangis, tetapi Yesus juga menangis karena ia kehilangan orang yang selama itu begitu taat dalam pengikutan kepadanya. Di dalam adat istiadat orang Yahudi, saudara-saudara, ada kebiasaan bahwa orang meninggal itu ditangisi dengan ratapan. Di Indonesia mungkin kita tahu salah satu adat istiadat dari saudara kita dari Tapanuli itu ada maratap-ratap kalau ada orang yang meninggal. Nah, di sana juga demikian. Mereka menangisi sedemikian rupa sehingga menurut Rasul Paulus seperti orang yang tidak punya pengharapan. Ketika Yesus menangis, sesungguhnya ia sedang berempati dengan Maria dan Marta, saudara Lazarus. Sebagaimana Marta dan Maria menangis bersedih, maka Yesus juga berempati bersama-sama mereka. Yang kedua, mengapa Yesus menangis? Karena Yesus melihat bahwa Maria dan Marta belum mengetahui, belum melihat, belum percaya bahwa di dalam Yesuslah juru selamat. Dialah Mesias yang lama dinanti oleh bangsa Yahudi. Oleh karenanya ketika Yesus meminta untuk menunjukkan di mana Lazarus diletakkan, Maria ragu-ragu. Dia katakan sudah 4 hari saudaranya itu mati, sudah berbau. Tetapi ketika Yesus mengatakan bangkitlah Lazarus, keluarlah, maka Lazarus
barulah mereka percaya. Ratapan diganti dengan sukacita dan syukur. Nah, saudara-saudara, dalam masa pandemik ini banyak sekali orang yang kehilangan orang terdekat. Orang tua, anak, sahabat. Mungkin kita menangis ketika kita berhadapan dengan kenyataan itu. Namun apa mau dikata? Itulah suasana hati kita. Sedih dan karenanya kita menangis. Tidak ada yang salah kalau sampai kita menangis. Asalkan tadi kata Rasul Paulus, jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Nah, saudara-saudara, masa pandemik belum lagi bersahabat dengan kita. Mungkin masih ada ratap tangis karena kehilangan orang yang sangat dekat dengan kita. Orang yang selama ini berbagi bersama, berjalan bersama, bercerita bersama-sama. Jangan pernah merasa bersalah kalau kita menangis, walaupun sudah sekian hari lamanya kita ditinggalkan. Karena Yesus tahu air mata kita, Ia tahu kesedihan kita, dan Ia mau datang kepada kita untuk menghapus semua air mata dari mata air kehidupan. Oleh karena itu, saudaraku, biarlah kita melihat, kita menata kehidupan kita, mungkin sekalipun dengan tangisan. Tuhan memberkati. Amin.